Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali belajar secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 8 MTS. Kali ini kita akan membahas membiasakan akhlak terpuji. Ada husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Namun pada kali ini kita hanya akan membahas dua, yaitu husnudzon dan tawadu. Untuk tasamuh dan ta'awun insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke ya anak-anak, kalian perhatikan, ini adalah peta konsep. Kita akan belajar husnudzon dan tawadu, mulai dari pengertian, dalil, contoh husnudzon, dan juga dampak positif husnudzon. Demikian juga dengan tawadu, mulai dari pengertian tawadu, dalil tawadu, contoh tawadu, dan juga dampak positif tawadu. Oke, sudah siap? Yuk, kita amati gambar berikut. Silahkan kalian cermati. Sudah anak-anak? Baik, setelah kalian amati gambar tersebut, mungkin kalian bertanya-tanya, apa yang bisa kita petik dari padi? Ya, padi itu mempunyai sifat semakin berisi semakin menunduk. Ini berkaitan dengan sikap tawadu. Ya, mungkin kalian bertanya, bagaimana cara membiasakan diri agar selalu bersifat tawadu? Nanti kita akan bahas. Kalian perhatikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai husnudzon. Nah, ini husnudzon. Berasal dari kata husnu yang artinya baik dan dzon yang artinya dugaan. Jadi husnudzon ini adalah dugaan yang baik atau berprasangka yang baik. Ya, kita hidup dengan masyarakat, dengan manusia, dengan lingkungan sekitar, maka senantiasa harus berprasangka yang baik. Oke. Dalilnya bisa kalian lihat dari hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Daud. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Husnudzon min husnil ibadah." Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbaik sangka adalah termasuk kebaikan ibadah. Jadi husnudzon merupakan bagian dari kebaikan ibadah. Kalian perhatikan, ada beberapa hukum dari husnudzon kepada manusia. Yang pertama wajib, yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasul. Ya, jadi husnudzon ini bersifat wajib apabila kepada Allah dan rasul. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua mandub atau sunnah, yakni kepada saudara-saudara yang seiman. Karena sesama muslim itu sama terikat oleh iman dan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah, dan amal soleh lainnya. Yang ketiga jaiz, ya, atau mubah, yaitu kepada sesemua manusia pada umumnya. Karena pada dasarnya semua manusia itu merasakan saling membutuhkan satu sama lain. Ya, jadi hukum husnudzon ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama wajib kepada Allah, mandub sunnah kepada sesama muslim, jaiz boleh kepada sesama manusia. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Kalau bisa kita lanjutkan. Contoh husnudzon yang pertama adalah ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu adalah saling mengenal satu sama lain, ya. Ketika kita berta'aruf, saling kenal, mengenal, maka kita harus senantiasa berhusnudzon. Yang kedua, mau melaksanakan kerja sama, saling membantu dan menolong dengan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah untuk kepentingan menegakkan kehidupan bersama. Jadi ketika kita bersosialisasi, berhubungan sesama manusia dengan lingkungan masyarakat, ini harus saling bekerja sama dengan penuh rasa husnudzon, ya, berbaik sangka. Kemudian memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang-bidang atau urusan tertentu. Ya, jadi kita harus mau mempercayakan ya sesuatu bidang kepada orang lain. Ya, kita boleh ya harus berprasangka yang baik, jangan berprasangka yang buruk. Nah, makanya ayo kita kasih kesempatan orang lain untuk berkreatif.
Kemudian mau memberikan masukan, saran, atau dakwah untuk Islam. Dengan keyakinan dia itu membutuhkan petunjuk dan kebenaran. Ini juga merupakan contoh perilaku husnudzon. Ya, saling menasihati kepada orang lain. Kita berprasangka baik bahwa orang lain juga membutuhkan nasihat kita. Kemudian menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain. Ini juga bagian dari husnudzon, menganggap kritikan saran itu sebagai masukan yang membangun dan meningkatkan kualitas diri. Oke ya anak-anak, ini beberapa contoh sikap husnudzon. Bisa dipahami? Ya, kita harus senantiasa berprasangka yang baik kepada sesama manusia, ya. Dan juga tentu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus husnudzon. Selanjutnya, hikmah dari husnudzon yang pertama menenteramkan hati, yang kedua memudahkan koordinasi, ya, kerjasamanya itu akan menjadi lebih mudah kalau kita berprasangka yang baik. Kemudian memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, memberikan kemudahan untuk komunikasi, karena dengan husnudzon ini sikap saling terbuka dapat terwujud. Ini hikmahnya, ya. Kemudian bagi seorang dengan husnudzon ini akan mendapatkan banyak hal yang baik tentunya dari orang lain. Nah, dengan berhusnudzon, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang lain, ya, mempermudah kerjasama, kemudian membina hubungan yang harmonis tentunya. Bisa dipahami ya, ini adalah hikmah husnudzon kepada sesama manusia. Nah, bagaimana cara kita membiasakan diri berperilaku husnudzon? Yang pertama, tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Jadi kalau kita mendapatkan berita, ini harus benar-benar jelas. Jangan tidak jelas, nanti kita percaya, padahal itu belum tentu benar. Ya, jadi kita cari berita yang benar. Kemudian yang kedua, berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Biar nanti kita terbiasa berprasangka yang baik, menjalin komunikasi yang baik. Kemudian dengan sering bertemu dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. Ini ya, terkadang gosip ini bisa menjadikan ya seseorang itu jauh dengan orang lain, karena gosip ini bisa menimbulkan fitnah, dan fitnah ini sangat berbahaya. Ya, makanya kita harus senantiasa mencari berita-berita yang baik, yang benar, sering bertemu, berkomunikasi, sehingga terbina hubungan yang baik, akhirnya saling berprasangka yang positif. Ya, ini anak-anak ya. Nih, cara membiasakan diri agar berperilaku husnudzon. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita akan bahas yang kedua. Sikap yang kedua ini adalah sikap tawadu. Nah, apa itu tawadu? Tawadu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati, ya. Yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati, mudah tersinggung. Ini bukan ciri-ciri orang yang tawadu. Jadi rendah hati, tidak sombong. Bisa dipahami? Ini penting loh ya. Sifat tawadu ini penting sekali. Adapun dalilnya, kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Furqan ayat 63. Silakan kalian baca dan cermati baik-baik. Oke, Pak Guru bacakan artinya. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini ya, kata kuncinya di sini, rendah hati. Orang tawadu itu rendah hati, tidak menampakkan kesombongannya. Kemudian perintah mempunyai perilaku tawadu. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah tawadu di hadapan kedua orang
tua. Orang tua ini adalah orang yang sangat berjasa kepada kita, maka kita harus bersikap tawadu kepada mereka ya. Jangan sampai kita menampakkan kesombongan, apalagi angkuh ya, keras kepala di hadapan orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ya, ayat 24 ditegaskan. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya, jadi kita harus senantiasa bersikap tawadu kepada kedua orang tua kita yang telah berjasa kepada kita. Baik. Selanjutnya, tawadu terhadap sesama muslim. Nah, ini juga diperintahkan dalam Al-Qur'an ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Silahkan kalian baca ya. Nah, ini artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, terhadap sesama muslim kita juga harus bersikap tawadu, rendah hati. Yang ketiga, tawadu di saat pergaulan. Nah, kalian lihat dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 19. Silahkan kalian cermati, kalian baca ayatnya. Artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nih, jadi kita tegas diperintahkan agar bersikap tawadu dalam pergaulan. Ya, jangan menampakkan kesombongannya. Ya, jangan merasa pandai, jangan merasa kaya sendiri, jangan merasa tampan sendiri, ya, jangan merasa cantik sendiri, ya. Jangan merasa wah segalanya. Tapi ya sebaliknya harus merasa rendah hati, ya, tawadu, tidak menampakkan kesombongan. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi tawadu itu ada 3. Yang pertama, tawadu kepada orang tua, tawadu kepada sesama muslim, dan tawadu dalam kita bergaul. Oke. Bentuk-bentuk dan contoh tawadu apa saja? Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini penting ya. Jadi sebagai generasi muda harus menghormati orang yang lebih tua, lebih senior. Ya. Kemudian sayang kepada yang lebih muda. Nah, juga harus sayang kepada yang lebih muda. Kita harus menyayangi ya saudara kita yang lebih muda. Jangan menyakiti ya. Kepada yang lebih tua menghormati, kepada yang lebih muda harus menyayangi. Kemudian menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Ya, apa yang disampaikan orang lain perhatikan dengan baik, kita hormati, kita hargai. Bersedia mengalah demi kepentingan umum. Ini juga bagian dari sikap tawadu. Santun dalam berbicara kepada siapapun ya. Kita harus pandai-pandai untuk berbicara yang sopan, yang baik kepada siapapun. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Ayo kita terapkan ya, ini tawadu. Tidak suka disanjung orang lain atau keberhasilan yang dicapai ya. Jadi kita tidak mencari sanjungan, tidak mencari pujian ya, dan tidak suka ketika disanjung dan dipuji. Karena itu bisa menyebabkan riya ya. Makanya ini orang yang tawadu ya tidak suka disanjung. Adapun keberhasilan yang dicapai itu adalah usaha ya yang telah dicapainya, dan tentu ini berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh sombong. Yang keempat, perhatikan. Adapun dampak positif dari sikap tawadu, yang pertama, menimbulkan rasa simpati pihak lain. Nah, kemudian akan dihormati secara tulus ya oleh pihak lain,
sesuai naluri setiap manusia. Jadi kalau kita mau bersikap rendah hati, tawadu insya Allah akan dihormati, akan dihargai oleh orang lain. Walaupun kita tidak mengharapkan ya. Kemudian mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dengan orang lain. Nah ini, karena tawadu akhirnya orang menyukai kita, kemudian terjadi hubungan yang harmonis, yang erat. Kemudian mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Insya Allah orang yang tawadu nanti akan mempunyai kedudukan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya anak-anak ya sampai di sini. Ini adalah dampak positif membiasakan sikap tawadu. Makanya penting sekali ya. Ayo kita biasakan bersikap tawadu. Bagaimana caranya? Yang pertama, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Kemudian berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki. Ya, jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk tidak menampakkan ini loh saya bisa, ini loh saya mampu dan sebagainya. Tapi tetap kita harus tawadu, rendah hati. Yang keempat, melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain, tidak meremehkannya. Ya, jadi kita harus mau ya menerima kelebihan-kelebihan orang lain, mau menghargai kelebihan kemampuan orang lain. Jangan kita merasa bisa, kemudian menganggap orang lain tidak mampu. Tidak boleh ya. Ini bukan cerminan orang yang tawadu. Jadi, ketika kita mau membiasakan diri bersikap tawadu, hendaknya kita melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain dan tidak meremehkannya. Oke? Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ya, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap husnudzon dan tawadu. Selanjutnya, biar kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, jelaskan pengertian husnudzon secara bahasa dan istilah. Tulislah dalil perintah bersikap husnudzon. Ya, silahkan ayat Al-Quran atau hadis ya, silahkan kalian tulis ini dalilnya. Sebutkan 3 dampak positif husnudzon. Yang keempat, jelaskan pengertian tawadu secara bahasa dan istilah. Dan yang kelima, sebutkan 3 contoh perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, demikian materi yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat serta bisa kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Pak Guru dalam menyampaikan materi ini banyak kekurangan, kekhilafan mohon untuk bisa dimaafkan. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.